Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Mary Ducayani dari kelas akuntansi Minggu PKUB. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Saiful Adam selaku dosen mata kuliah Entrepreneurship. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi komunikasi. Nah, teori-teori apa saja sih yang berkaitan dengan komunikasi? Dan yang pertama itu teori komunikasi behaviorisme oleh John Bradley Watson, teori komunikasi operan conditioning oleh Skinner, teori belajar sosial oleh Bandura, teori komunikasi sibernetik oleh Wiener, dan yang terakhir ada teori komunikasi birokrasi oleh Max Weber. Nah, komunikasi dalam organisasi itu apa sih? Nah, pengertiannya itu untuk menciptakan dan saling tukar-menukar pesan dalam satu jaringan hubungan, ketergantungan antara satu sama lain dalam mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Adapun komunikasi dikatakan efektif jika pesan diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan ya. Ada perbuatan timbal balik yang dilakukan secara sukarela oleh penerima pesan dan dapat meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi dan tidak ada hambatan. Adapun tipe-tipe komunikasi menurut para ahli yaitu komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, dan yang terakhir komunikasi ke samping. Adapun faktor penghambat komunikasi itu bisa muncul dari komunikator, lingkungan, media, maupun komunikan. Beberapa faktornya antara lain keterbatasan fisiologis, perbedaan latar belakang, dan persepsi yang selektif. Dan yang terakhir itu komunikasi lintas budaya itu merupakan proses pertukaran pikiran serta makna antara orang-orang yang tidak selaras budaya, seperti itu. Dan materi yang kedua yaitu kepemimpinan. Sejauh yang saya ketahui, kepemimpinan itu dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seseorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersama. Dan menurut Sutrisno, kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Adapun beberapa teori kepemimpinan yaitu teori gaya dan perilaku behavioral theories, teori servant, teori transaksional. Gaya kepemimpinan merupakan salah satu posisi kunci di mana seseorang pemimpin harus bisa mempengaruhi, mengarahkan dan menunjukkan kemampuannya agar semua tujuan perusahaan bisa tercapai sesuai dengan telah yang ditetapkan. Dan yang terakhir adapun etika dalam kepemimpinan ini yaitu menjaga perasaan orang lain, memecahkan masalah dengan rendah hati, menghindari pemaksaan kehendak tetapi menghargai pendapat orang lain, dan yang terakhir mengutamakan dialog dalam memecahkan masalah. Materi yang terakhir yaitu stres kerja. Stres kerja merupakan tanggapan atau proses internal atau eksternal yang mencapai tingkat ketegangan fisik dan psikologis sampai pada batas atau melebihi batas kemampuan pegawai. Inilah 6 faktor pemicu stres bekerja, yaitu konflik dengan rekan kerja. Enggak sedikit orang yang merasa kalau dirinya tak mendapatkan rekan kerja yang cocok, tidak bisa menahan emosi, tumpukan pekerjaan, notifikasi di luar kantor, masalah personal, dan yang terakhir lingkungan pekerjaan. Penyebab stres pada organisasi atau kelompok yaitu beban kerja yang berlebihan, tekanan atau desakan waktu, kualitas kepemimpinan dan survei yang buruk, iklim politik yang tidak aman, atau wewenang yang berdampak negatif. Dan yang terakhir, dampak positif stres antara lain terdiri dari motivasi diri, rangsangan untuk lebih keras bekerja dan semakin meningkatkan produktivitas kerja. Dan dampak negatifnya itu stres kerja bisa menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti penipisan rambut, sariawan, jerawat, asma, diabetes, sakit perut, dan penyakit kardiovaskular. Kesehatan mental seperti gangguan tidur, gangguan kepribadian, dan depresi, serta meningkatkan resiko bahaya jika dibiarkan terus-menerus. Nah, cara mengatasi stres kerja yaitu tentukan prioritas kerja, fokus pada tugas pribadi, komunikasikan masalah, buat tempat kerja nyaman, istirahat cukup, mengatur pola makan, dan berolahraga yang dengan rutin. So, jangan stres-stres, guys. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.